Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Inspirasi Madep Tembok. Pagi ini saya sudah di Terminal Bungurase. Jadi di postingan video sebelumnya saya membahas tentang trip perdana dari Fransindo ya. Jadi hari Senin itu ada trip perdana. Nah, saya baru bisa ikut di hari Kamisnya. Di hari Senin itu bus pertama jalan via Pantura. Nah, di hari Kamis ini perdana Babat Alas via jalur tengah, jadi melalui Mojokerto, Solo, baru naik ke Semarang. Yuk ikuti perjalanan saya gimana naik bus dari Fransindo atau dari Sari Indah. Sebelumnya saya sudah pernah naik bus-bus yang selevel sama ini ya, jadi sapu jagat. Nah, bisnya itu berwarna putih, bodi Jetbus HD, padahal di promonya ada gambar HDD atau SHD ya. Nah, sebelum berangkat kita makan dulu ya teman-teman. Yang murah ya yang emperan kayak gini ya. Nah, ini modelnya. Yuk coba kita masuk ke interiornya. Jadi ini rebodian ya sepertinya ya. Jadi dashboardnya masih model lama, joknya juga yang tadinya di garasi 32 dirubah jadi 22. Jadi kayak patas ya, kurang lebih 38 sampai 40 seat. Nah, ini ruang smokingnya besar sekali, ada 5 tempat duduk dan 1 tempat selonjoran yang sangat besar, jadi bisa buat tiduran. Yuk ikuti saya, kini bus sudah berangkat tepat pukul 10 ya dari Terminal Bungurase. Jadi busnya ini sudah ada di shelter sejak jam 7 pagi, jam 10 keluar dari Terminal Bungurase. Berangkat dari Bungur kurang lebih bawa 5 sampai 6 penumpang termasuk saya. Jadi kali ini saya ingin meng-share pengalaman pribadi trip report bagaimana menaiki bus dengan jarak tempuh yang sangat jauh namun tidak menggunakan bus yang super bagus, super mewah maupun yang super eksekutif. Jadi gimana kita menikmati bus itu tanpa dengan embel-embel bus banter atau cepat sampai atau gimana ya. Dan yang pasti di sini saya ingin merasakan bagaimana menikmati perjalanan bersama bus dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Nanti akan banyak pengalaman yang kalian dapat dengan trip-trip report naik bus-bus dengan sapu jagat teman-teman. Nah, ini jalanan di habis keluaran dari Terminal Bungurase ya. Jadi kalau lurus ini menuju ke Bundaran Waru. Jadi kalau belok kanan menuju ke Kota Surabaya teman-teman. Kalau kita belok kiri ke arah Mojokerto Krian. Nah, sebelum belok kiri di situ ada lajur untuk naik tol. Nah, bus ini akan langsung naik tol. Jadi karena penumpang yang naik baru ada di daerah Mojokerto, jadi busnya langsung naik tol ke arah Mojokerto teman-teman. Nah, di tol pun lajunya tidak terlalu dipacu ya, jadi jalan santai. Jadi bus Sari Indah ini atau Fransindo ini pertama kali jalan lewat lajur tengah, lintas tengah dari Pulau Jawa ya. Jadi melalui Mojokerto, Ngawi, Solo, baru naik ke Pantura teman-teman. Nah, di sini karena pertama baru jalan, jadi akan banyak sekali pengalaman bagaimana sih bus pertama kali jalan itu harus menyiapkan apa saja. Nah, di sini video kita coba akan mereview ya teman-teman. Jadi bus langsung keluar melalui gerbang tol Mojokerto. Nah, di sini jadi Mojokerto itu ada 2 tol dari. Nah, busnya ini keluar sebelum tol Mojokerto yang kedua. Jadi tol Mojokerto yang pertama dari arah Surabaya. Kalau sudah tol di Mojokerto kedua turunnya nanti terlalu jauh dari Terminal Mojokerto. Jadi terdengar beberapa obrolan kru juga karena land perdana, jadi sementara untuk agen-agennya juga ngikut ke agen-agen bus-bus yang lain dulu. Jadi beberapa kali terdengar kru sudah mengontak beberapa agen apakah ada penumpang yang ingin ikut dari berbagai jalur yang akan dilewati. Nah, bus pun dipacu tidak terlalu kencang ya, karena mungkin busnya juga tidak terlalu baru, jadi
jalan santai saja teman-teman. Kita menikmati perjalanan bagaimana rute yang sangat jauh tanpa leg rest, tanpa selimut, tanpa bantal. Gimana nih rasanya? Di trip sebelumnya saya juga sudah pernah naik bus yang seperti ini, seperti PO Mawar, Langsung Indah, Tiara Mas, sudah pernah ya. Jadi Sari Indah sebenarnya juga sudah pernah sih. Cuman karena ini dikabari babat alas via lintas tengah ya, jadi coba saya ikuti aja. Nah, Bus Harapan Jaya ini masuk ke Mojokerto. Dari krunya beberapa kali dapat telepon kalau di terminal Mojokerto tidak ada penumpang teman-teman. Jadi jalan lagi, tidak masuk terminal Mojokerto. Kita coba ngikuti terus ya perjalanannya. Jangan di skip, jangan dipercepat, biar kalian bisa menikmati perjalanan bagaimana sih naik bus dengan bus yang sederhana dan jarak tempuh yang sangat jauh. Nah, sekarang sudah masuk ke Mojokerto. Bus masuk dulu ke pom buat ngisi solar teman-teman. Bus Sari Indah. Jadi sebenarnya Bus Sari Indah ini ada di tarif terbawah untuk trayek Surabaya sampai Jakarta maupun Merak ya. Ini sebenarnya sih paling murah dari PO-PO yang lain karena memang kualitasnya juga tidak semewah PO-PO lain. Cuman kalau bisa dibilang mahal kalau memang lagi kena calo. Jadi kalau bisa ya jangan, ya kita hindari calo buat biar nggak kena pukul harga ya. Nah, sampai di stasiun masuk satu penumpang lagi, jadi nambah satu penumpang. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain naik bus dengan sensasi yang berbeda seperti naik bus Sari Indah ini, saya sarankan sih buat kalian yang pertama jangan ngejar waktu ya. Jadi kalau pengen naik bus ini, pengen pengalaman baru ya, tujuannya ya untuk menikmati perjalanan bus. Jadi jangan sampai kamu diburu waktu atau berpikir untuk mendapatkan fasilitas yang lebih. Jadi ya karena harga murah ya dapatnya murah juga. Jadi yang pertama intinya itu jangan ngejar waktu. Jadi kalau kamu memang lagi free, lagi kosong jadwalnya, mau nikmati perjalanan yang lama dan lihat pemandangan sekitar, ya bus Sari Indah bisa jadi salah satu pilihan. Dan untuk agen di daerah Mbrakan ini agennya kalau nggak salah jadi satu sama Sugeng Rahayu ya. Jadi Sugeng Rahayu yang Patas. Sepertinya agennya di situ. Jadi satu sama Sugeng Rahayu teman-teman. Nah ini masuk agen Mbrakan ini sekitar jam setengah 12 siang. Nah saya kasih info buat kalian jika Sari Indah itu sebelumnya sudah jalan ya Surabaya Jakarta, namun selama ini jalannya di jam malam yaitu via Pantura. Nah ini
Fransindo, yaitu dari anaknya owner dari PO Sariindah ini. PO Fransindo ini juga ingin jalan sendiri dengan trayek sama, namun satu via Pantura, satunya via selatan teman-teman. Nah, di agen ini masuk satu penumpang teman-teman. Setelah masuk Braan, langsung kita ke arah Kertosono. Lagi mangan rica-rica. Siap-siap harus tuh, harus ada. Betul. Ngomong dari roda. Parah nih, Pak. Parah tuh kami wong isi freon ae. Susah banget. Makanya freon isi freon di sini sih si tepu kosong. Nah, kita sudah dekat sama tempat istirahat makan yang pertama ya, di daerah Nganjuk. Nah, di sini saya juga agak kaget kok di Nganjuk sudah makan. Biasanya bis-bis ke arah barat nih makannya baru di daerah Caruban ataupun Ngawi. Nah, ternyata Fransindo atau Sariindah ini makannya di Nganjuk. Jadi kalau kalian naik bus-bus Sapu Jagat gini jangan kaget kalau makannya itu ya tergantung krunya mau di mana, yaitu tempat istirahatnya. Jadi nggak berpatok satu rumah makan. Nah, di sini seperti ini rumah makannya, seperti tempat istirahatnya supir-supir truk. Di sini tersedia ayam rica-rica. Jadi untuk pemberangkatan yang terbaru Fransindo ini dapat free makan 1 kali ya. Jadi dengan uang tiket di plus 20.000 untuk uang makan. Nah, ini busnya ini. Entah ini apa ini, RKT atau RG ya. Nah, jadi bagi kalian kalau naik bus Sapu Jagat seperti ini ya memang jatah makannya tetap dapat, cuman tempatnya ini kadang kalau krunya memang lagi pengen makan ya biasanya langsung berhenti di rest area atau tempat makan. Nah, itu terlihat tuh M-Trans yang baru merilis seat 111, si Jomblo Class atau Sultan Class. Nah, setelah dari Nganjuk ternyata bus langsung naik ke gerbang tol Nganjuk. Jadi kalau naik bus-bus seperti ini jangan berharap langsung untuk tujuan Surabaya Jakarta, kalian berharap langsung full Trans Jawa ya, itu kemungkinannya sangat sedikit ya, karena ya memang bus-bus ini juga akan bahkan banyak mengambil penumpang di beberapa agen daerah. Setelah dari tempat makan tadi, pergantian sopir juga dilakukan. Jadi tetap bawa 2 driver ya. Tadi Pak Bayi yang pertama, nah ini diganti dengan sopir yang kedua.
Aduh, kenapa ini? Kok macet persnelingnya? Oh, agak berat nih persnelingnya. Jadi bus ini sebenarnya bukan batangannya ya. Kalau Pak Bai sama ini bapak yang satunya ini sebenarnya batangannya yang mantannya Pahala Kencana Evonek itu, tapi karena Fransindo jalan sendiri, akhirnya bus-bus dari bus divisi pariwisatanya Fransindo juga ikut turun buat jalan trayek teman-teman. Nah ini ternyata turun lagi teman-teman ke keluar tol Ngawi ya. Nah ini masuk ke terminal Ngawi karena terdengar tadi obrolanku ada satu penumpang yang naik dari terminal Ngawi. Jadi untuk trayek perdana seperti ini, untuk babat alas seperti ini, jadi kru-kru masuk terminal sambil menyerahkan dokumen kepada dinas-dinas yang terkait yang berhubungan dengan terminal yang dilalui teman-teman. Seperti untuk sebuah perizinan ya. Waduh, krunya nyetel lagu yang lagi viral nih. Semoga nggak dolar kuning ataupun nggak kena copyright ya teman-teman. Nah itu terlihat Harapan Jaya ya pakai Hino RM. Artinya kelas batas kalau nggak VIP, karena kalau di Harapan Jaya biasanya Scania, kemudian Mercy, bahkan apa ya Volvo itu untuk kelas utamanya, untuk kelas yang teratas. Untuk Hino ataupun Mercy yang lama-lama biasanya turun kelas ke kelas VIP ataupun batas. Bisa juga untuk batas Jatim. Terkecuali buat Hino yang terbaru ya, yang RM. Nah itu terlihat Taman Sari, jadi tempat rehatnya bus Sugeng Rahayu sama Gunung Harta ini juga rumah makan kita. Nah biasanya bus-bus eksekutif atau yang arah Jakarta ini makanya di sekitar sini teman-teman. Nah, buat kalian yang kangen sama alas Mantingan atau alas Caruban yang biasanya zaman dulu kalau mudik lagi macet-macetnya hingga berjam-jam. Nah, sini coba saya videokan biar kalian bisa bernostalgia. Jadi di sini tidak saya percepat. Saya akan coba menikmati perjalanan jika kalian tidak via tol ya. Jadi sebelum ada tol pasti semua bus lewat sini, teman-teman. Nah, inilah perjalanannya. Nah
Nah, di jalur ini biasanya kalau malam hari ini bus-bus pada ngeblong nih. Atas Jatim, Sugeng Rahayu, LTB, Mira ini di sini waktunya jadi pembalap. Cuman nih berbahayanya nggak siang, nggak pagi, nggak malam nih. Marka ini sangat berguna di sini ya. Bagi kalian yang belum pernah lewat sini, jangan coba-coba melanggar marka yang ada. Jadi di situ di tengah ada yang putus-putus kuning, ada yang lurus kuning, ada yang putus-putus putih, ada yang lurus putih. Nah itu saya juga kurang paham nih, katanya kalau kata kru yang di depan nih, kalau kuning nih meskipun lurus bisa jadi terabas, tapi saya juga kurang paham sih, karena meskipun di situ tidak terlihat polisi-polisi ya, jadi nanti di ujung sana di kantor polisi maupun menuju kota itu yang terabas-nerabas ini banyak yang kena teman-teman. Saya sendiri juga sering kena sih kalau bawa mobil. Nah itu kan bener kan, meskipun nggak terlihat tapi nanti di ujung-ujung itu pasti kalian nanti disuruh minggir. Nah, kita sudah masuk terminal Mantingan teman-teman. Tepat pukul kurang lebih ya jam 3 sore. Jadi bus ini nanti akan coba nyari di mana sih agennya buat bus Sariinda atau Fransindo untuk mengambil penumpang. Nanti ada beberapa petugas yang akan memberi petunjuk di sebelah mana agennya. Itu terlihat bus patas yang tadi ya mengovertake Sariinda ini ya. Nah untuk pemesanan agen biasanya bus Mantingan ada di belakang nih. Ini ada Putra Lavisia ya, Bengkulu ya. Nah untuk bus malam-malamannya biasanya di bagian belakang seperti ini. Gak ada malam tak? Dan Mbak Wiwi tak? Dudu, ora gramas kae. Kira penumpangan Mbak Wiwi. Iki, Pak. Oke. Usulan-usulan, Pak. Kamu kan enggak duit. Itu mangkat apa? Kapan ngisi M3 mau? Nanti gini. Kayak. Ayo, Mas. Bawah. Nah untuk agen bus Sariinda atau Fransindo ini ternyata tadi jadi satu sama bus Agramas di ujung sebelum pintu keluar terminal Mantingan.
Berarti yang di sini gawe iki. Ya sing digawa sampe Kuning iku. iya. Wah. Betul. 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 Dolak kemae dhewe lah. Yang di Jakarta mulai budal ya yang ini. Hah? Di Jakarta mulai budal dengan gini. Sore. Iya. Apa? Di Jakarta tempat Solo budal yang ini. Enak ngarepe. Neka. Kok ngarepe Eka kae? Enak 208. Ngarepe Eka.